teman-teman ya. Nah, direkam nih. Jadi berbagi pengalaman hidup ini sebenarnya apa yang saya lakukan dan apa yang saya rasakan dan apa yang berubah dalam hidup saya. Nah, saya hanya mau membagikan apa yang menjadi pengalaman saya. Buat teman-teman mohon maaf, saya tidak menggurui, saya juga tidak lagi mau mengajari, tetapi saya hanya membagikan hidup saja. Oke, nah teman-teman gini, ada satu pertanyaan yang unik sekali yang waktu itu ditanyakan kepada saya gini, kenapa burung bisa terbang? Ayo, siapa yang tahu kenapa burung bisa terbang? Buka mic langsung jawab. Punya sayap. Karena Hah? punya sayap. Punya Karena sayap. punya sayap. Oke, terus apa Karena lagi? ada kemauan untuk terbang, belajar. Kemauan untuk terbang. Ayo, apa lagi? Dua lagi. Karena Udah dia didesainnya burung. dari Tuhan begitu, Pak. Didesainnya dari Tuhan begitu. Iya. Cari Karena dia rezeki. burung. Cari Cari rezeki, rezeki. cari makan. Buat Nah, cari Silvi makan. apa? Sil. Karena dia burung, Pak. Karena dia burung, benar. Nah, teman-teman gini, teman-teman, simple banget, teman. Kenapa burung bisa terbang? Karena memang dia burung, benar. Nah, teman-teman tahu nggak ada burung yang nggak bisa terbang? Ya, saya cerita satu aja, satu nih saya cerita nih ya. Ada satu hari seseorang itu menemukan satu buah telur. Nah, di jalanan dia ketemu telur nih, lalu dia bawa telur itu. Telur itu dia bawa, dia mau tetesin telur itu. Ya. Lalu dia bingung, dia mau cari apa nih tetesin nih. Yang namanya telur harus dengan unggas juga. Lalu dia carilah ayam yang lagi bertelur, dia taruh telur itu di ayam. Nah, ketika waktunya telur itu menetas, tes bersama dengan anak-anak ayam. Nah, setiap hari anak ayam ini, anak dari telur ini, dia berjalan bermain-main bersama-sama dengan anak ayam dan makannya pun dengan cara yang sama. Seiring berjalan, anak ayam hanya segini besarnya, mana tangan saya ini. Oke. Sedangkan telur yang ditetaskan, dititipkan itu lebih besar 3-4 kali lipat. Ya. Nah, sampai akhirnya anak ayam jadi ayam dewasa dan telur yang tadi ditetaskan juga jadi telur dewasa. Nah, satu hari telur dewasa ini melihat seekor burung terbang melayang-layang di atas dan itu gagah banget. Dan telur itu bilang, andaikan aku seperti itu ya. Nah, teman-teman tahu yang dititipkan telur itu apa? Yang melayang-layang itu apa? Yang melayang itu adalah burung Raja Wali, teman-teman. Dan sedangkan telur itu adalah anak Raja Wali. Nah, coba bayangkan, teman-teman, kira-kira Raja Wali bisa terbang nggak? Anak Raja Wali itu? Nggak bisa terbang. Hah? Oh, sekarang belum bisa. Belum bisa. Kenapa? Karena dia tidak tahu identitasnya sebagai apa. Yang dia tahu adalah saya lahir di kumpulan ayam-ayam. Sedangkan identitas saya adalah ayam. Padahal seperti tadi siapa yang ibu yang bilang ciptaan Tuhan memang sudah diciptakan seperti itu. Nah, itulah umpamanya burung itu sudah diciptakan untuk terbang, tapi karena dia tidak tahu identitasnya apa, dia tidak bisa terbang. Sampai satu hari begitu dia jalan-jalan di pinggir jurang, dia terjatuh. Ketika dia terjatuh, tanpa dia sengaja, dia mengepakkan sayapnya. Nah, ini naluri seorang burung Raja Wali, ketika dia dalam masalah, dia mengepakkan sayapnya. Dan ternyata dia bisa terbang. Dan mulai hari itu, dia tahu bahwa identitasnya adalah burung Raja Wali. Dia bisa terbang setinggi langit. Nah, cerita ini mungkin sudah beberapa kali kita dengar ya. Sudah bisa beberapa kali kita dengar dan mungkin ini cerita biasa saja tidak pernah masuk dalam pikiran. Tapi ketika saya tahu cerita ini, waktu saya di dalam kondisi terpuruk, saya langsung melihat bahwa ini adalah uh, satu semangat yang membuat saya itu bisa bangkit kembali. Nah, apa yang membuat saya
bisa bangkit. Pertama, saya menyadari identitas diri saya. Saya ini siapa? Waktu saya ditawarkan bisnis MLM, saya selalu mereject. Bukan saya, dan bukan saya. Kenapa? Karena saya tipenya bukan orang seperti itu. Oke, saya bukan seorang penjual, saya seorang yang bekerja di balik layar dan sebagainya dan sebagainya. Saya selalu begitu. Karena kenapa? Saya nggak tahu identitas saya itu siapa. Ya, tapi pada hakikatnya adalah identitas seorang manusia. Pertama, dia punya keyakinan, punya pikiran, punya imajinasi, punya mindset yang benar, punya value atau nilai-nilai atau prinsip, dan perkataan, perasaan, perilaku, kebiasaan, karakter itu selalu ada di dalam setiap diri manusia. Dan yang terakhir, seorang manusia punya komunitas. Nah, apa yang saya sebutkan ini tadi, ya, kira-kira ada nggak di setiap kita nih? Ayo jawab. Ada, Pak. Ada. Punya keyakinan? Ya. Punya pikiran? Ya. Punya imajinasi? Ya. Punya mindset yang benar? Ya. Punya nilai-nilai nggak? Ya, ada. Punya perkataan, perasaan? Punya. Perilaku dan kebiasaan? Punya. Karakter? Punya. Komunitas? Punya. Cuman pertanyaan yang paling simpel gini, teman-teman. Yang tadi saya sebutkan tadi, itu adalah jati diri kita sebenarnya. Oke, jati diri kita sebenarnya. Siapa kita ditentukan oleh perilaku kita. Ya, saya bersyukur sekali waktu saya gabung di multi level marketing ini di MLM Atomy, saya tidak pernah main Facebook. Jadi jejak digital saya tidak ada tuh. Ya, dan saya punya reputasi yang cukup baik dengan sesama teman-teman juga, dan ya ada sedikit-sedikit juga jeleknya sih, gitu ya. Jadi begitu saya memulai, saya nggak terlalu banyak perjuangan. Tetapi seiring berjalan, ketika saya banyak menemukan teman-teman yang bertanya kepada saya, kenapa sih saya tidak bisa sukses? Lalu saya coba search, saya coba riset dan sebagainya. Akhirnya saya menemukan gini loh. Kenapa orang tidak bisa sukses di Atomy? Karena dia nggak tahu identitas dirinya itu siapa. Ya, teman-teman harus menemukan dulu identitas diri teman-teman siapa. Ya, apakah teman-teman dahulu ya, saya nggak judge teman-teman karena saya nggak kenal secara pribadi. Tapi pertanyaannya gini, coba kita sama-sama mengevaluasi diri. Apakah teman-teman dahulu mempunyai track record yang tidak baik? Misalnya, waduh, saya sering lihat nih ya, bukan teman-teman yang ada di Fiverr, bukan ya. Ini semua orang baik. Ya, saya melihat ada di pertemanan saya yang selalu nyinyir tentang pemerintah. Wah, begini pemerintah, begini. Teman-teman tahu nggak, teman-teman? Ketika orang itu ketemu dengan saya dan dia mau menjalankan bisnis Atomy, saya bilang gini, boleh, tapi jangan posting di Facebook. Kenapa? Karena reputasi kamu sudah tidak baik. Kalau reputasi tidak baik, maka yang berkumpul di situ adalah teman-teman yang tidak baik. Nah, jadi teman-teman gini, apa yang kita lakukan itulah yang tercermin di mata orang lain. Jadi siapa teman-teman, sebenarnya jati diri teman-teman itu bisa dibaca oleh orang lain. Ya. Nah, waktu zaman dulu, jika teman-teman punya pengalaman atau kata-kata yang bukan kata-kata positif yang teman-teman sering lanturkan atau sering ucapkan kepada sesama teman-teman, maka pertemanan kalian juga akan melihat bahwa apa yang kalian lakukan ini bukan hal yang positif. Gitu ya. Ini salah satu bentuk bagaimana kita melihat jati diri kita. Oke. Nah, lalu apa hubungannya sih dengan bisnis Atomy?
Ya, apa hubungan dengan bisnis Atomi? Teman-teman gini, teman-teman. Untuk memulai bisnis ini, teman-teman harus sadar dulu. Jati diri teman-teman ini sebagai pecundang atau pemenang. Ini yang menentukan. Kalau teman-teman bilang hari ini, Pak, saya track record-nya jelek, Pak. Saya dulu begini, Pak. Saya ngomong ke teman-teman, misalnya gini, atau teman-teman nggak tahu jati diri teman-teman seperti apa, tapi ketika teman-teman bicara tentang bisnis Atomi ke kolega atau ke persahabatan atau perkumpulan teman-teman itu, teman-teman di-reject. Nah, itu teman-teman mesti introspeksi diri. Kenapa saya di-reject? Kalau teman-teman sampai di-reject, berarti, tanda kutip, ada sesuatu yang salah di dalam pergaulan teman-teman yang terdahulu. Ya, artinya bukan tidak bisa diperbaiki, tetapi yuk kita sama-sama introspeksi diri, kita bertobat ya, tanda kutip bertobat ya. Artinya apa? Teman-teman harus sadar, perbaiki diri, mulai branding diri sendiri dengan hal-hal yang baru. Ya, saya ingat banget waktu pertama kali istri saya Windy ikut di Atomi, hal pertama yang dia lakukan adalah apa? Dia posting kata-kata di sosial medianya, nanti boleh tanya ke dia bilang begini, teman-teman, sekian tahun saya hidup di dunia pariwisata. Tapi hari ini saya memutuskan untuk berhenti dari dunia pariwisata dan saya mau memulai bisnis yang baru. Artinya apa? Dia sedang mengganti identitasnya, jati dirinya, dari yang bisnis terdahulu ke bisnis Atomi. Nah, teman-teman gini, banyak orang yang tidak sadar dengan ini. Kenapa tidak sadar? Dia masih hidup di dunia lamanya. Dia masih hidup terjebak di mindset lamanya. Dia masih hidup di kehidupan lamanya. Teman-teman, ketika teman-teman dulu pernah sukses di bisnis yang lain, lalu teman-teman bawa ke bisnis Atomi, saya jamin teman-teman, saya jamin, itu nggak akan bertahan lama. Kenapa? Karena sesuatu yang lama, kalau dimasukkan ke tempat yang baru, itu nggak akan bisa berjalan, karena metodenya beda. Artinya kalau teman-teman dulu punya kehidupan yang, wah pokoknya lu join deh, lu gabung deh di Atomi deh, pokoknya ini asik, udah asik, taruh aja duitnya di situ, pokoknya ntar akan berbuah. Saya jamin itu nggak akan terjadi. Mungkin di bisnis yang lain terjadi seperti itu, tapi nggak akan terjadi di bisnis Atomi. Kenapa? Karena gini teman-teman, Atomi itu berbeda. Ya, kalau nih saya Nasrani, ya. Kalau saya dulu melakukan hal-hal yang tidak baik, ya, saya melakukan hal-hal yang tidak baik. Lalu ketika saya bertobat, saya sudah dipulihkan, berarti saya adalah seseorang yang baru. Ibarat kata gini loh, kalau handphone saudara nih, dulunya download hal-hal yang nggak bagus, download hal-hal yang jelek, download permainan-permainan yang banyak banget mainannya, lalu hang, terus teman-teman servis handphone, di restart ulang, kira-kira teman-teman mau nggak isi yang jelek-jelek lagi, isi permainan yang jelek lagi, isi sesuatu yang memberatkan handphone? Tentunya enggak. Kenapa? Supaya apa? Handphone kita berjalan dengan baik dan bisa dipergunakan sebagaimana mestinya. Nah, itulah gambaran kita, teman-teman. Kalau teman-teman dulu ada di tempat yang lama dan merasa sukses di sana, lalu teman-teman berhenti dan pindah ke Atomi, teman-teman harus merestart ulang. Begitupun dengan mindset kita, teman-teman. Restart ulang. Nggak bisa pakai cara-cara yang dahulu. Ya. Caranya bagaimana untuk merestart ulang? Nah, ini yang paling penting. Ya. Teman-teman harus mengikuti apa yang diajarkan oleh leader. Ya, teman-teman, seorang leader seperti Sylvie, seperti Pak Yohan, itu tidak akan menjerumuskan teman-teman. Artinya di Atomi saya melihat begini, hubungan persaudaraan antara leader dan teman-teman yang dipimpin itu bagaikan
orang tua dan anak. Seorang orang tua akan mendidik anaknya jika dia salah. Akan menuntun anaknya atau menarik anaknya jika dia berjalan di jalur yang salah. Dan seorang orang tua akan senang jika melihat anaknya sukses. Itulah gambaran yang ada di Atomi. Antara bapak, orang tua, sama anak. Ya, jadi teman-teman, untuk sukses di Atomi, hal pertama yang harus teman-teman lakukan adalah merapat ke leader. Jangan sotoy, kalau orang bilang ya. Sotoy bahasa apa tuh ya? Jangan sotoy gitu loh. Walaupun teman-teman punya pengalaman hidup di luar dan lebih banyak, tapi jangan sotoy. Itu yang saya lakukan sama Johnny Cassidy, teman-teman. Walaupun dia lebih muda jauh dari saya lebih tua, tapi saya nggak pernah sotoy. Kenapa? Karena dia yang punya pengalaman. Saya nggak punya pengalamannya. Nah, kayak teman-teman di sini, kalau mau sukses, jangan sotoy. Ikutin arahan Sylvie dan Pak Yohan. Ya, jangan sotoy gitu loh. Kalau dikasih tahu, oh iya nurut aja. Karena kenapa? Leader nggak mungkin ngejerumusin kita, itu nggak ada leader begitu. Dia pasti mau melihat anaknya sukses. Pasti Bapak Ibu di sini punya anak toh? Ada yang punya anak kan? Pernah nggak Bapak Ibu, nak, kamu pergi ke warung itu, begitu ibunya meleng, kamu ambil telurnya, bawa pulang. Kan nggak pernah nawarin begitu, ngajarin anak begitu kan? Yang kita ajarin apa anaknya? Nah, kamu ke tetangga sebelah, kamu coba tanya sama dia, Bu, apa yang bisa saya bantu? Ya, saya mau bantu ibu. Ketika pemilik warung itu, oh iya nak, kamu bantu dong angkatin ini, gitu ya. Oke, selesai. Ketika pulang, nak, kamu butuh apa? Saya butuh telur, Bu. Kira-kira pemilik warung ngasih nggak telurnya? Ngasih. Nah, ini loh sebenarnya yang harus kita pelajari. Ini yang harus kita sadar. Menjalani bisnis Atomi, teman-teman harus rubah mindset itu dari nol, teman-teman. Nggak bisa pakai cara-cara lama. Ya, nggak bisa. Kalau cara-cara lama dulu, waduh, telepon nih. Halo, ketemu yuk. Ngapain? Ngopi. Begitu datang ngopi, teman-teman langsung keluarin produk dan sebagainya. Kira-kira teman-teman itu menjebak nggak? Menjebak, teman-teman. Makanya teman-teman nggak bakal didekati oleh circle-nya teman-teman yang terdekat. Ya, jadi caranya gimana? Ajak ngopi, bener-bener pure ngopi. Saya pernah ngalamin ajak temen ngopi, 3 hari saya lewat tokonya bolak-balik nggak pernah dilirik. 3 hari teman-teman. Hari pertama saya lewat depan tokonya. Padahal saya tahu, saya kalau mau ketemu bisa langsung. Tapi saya nggak mau sengaja datang. Saya mau dia yang menemukan saya, bukan saya menemukan dia. Sampai satu hari dia panggil, Hendrik, lu ngapain di sini? Oh ya begini, gini. Yuk ngopi bareng, yuk ngopi. Duduk ngopi. Setelah seminggu saya lakukan itu, baru dia tanya, lu sebenarnya bisnis apa sih? Nah, ketika dia tanya bisnisnya, saya langsung jawab. Dan nggak ada penolakan, teman-teman. Nah, ini artinya, apa yang kita lakukan kepada mereka, itu bukan dengan cara-cara yang lama. Apa yang saya lakukan kepada mereka dengan cara-cara yang baru. Nah, teman-teman harus merubah mindset ini. Ya, jangan pernah begini. Begitu ngelihat orang, langsung di pikirannya begini nih. Pernah nggak ngalamin ya? Waduh, si ini nih, kalau saya sampai prospek dia, sampai saya bisa menangin dia, waduh, ini dia punya jaringan gede banget. Dia punya link besar banget. Ya, itu satu. Atau yang kedua, waduh, dia mah orangnya kaya, apa saja yang saya tawarin pasti dibeli. Itu pikiran. Atau pikirannya begini, ketika kita nunggu calon member kita, terus ditelepon sama Sylvie. Hei Bu, kamu lagi di mana? Lagi nunggu mangsa. Mungkin jawabannya simpel, teman-teman. Mungkin jawabannya simpel. Tapi coba bayangkan, apa yang kita ucapkan dari dalam hati, lagi cari mangsa, itu bisa terbaca oleh calon member kita. Ya, jangan pernah abaikan itu. Karena setiap manusia punya insting dalam arti kata, mereka punya sense untuk berjaga-jaga.
Ya, kalau teman-teman bilang, oh lagi nunggu mangsa, maka hati dan pikiran teman-teman akan seperti binatang buas. Mohon maaf ya, saya bilang binatang buas ya. Karena apa yang dimangsa itu adalah sesuatu dari yang buas. Ya, jadi teman-teman coba pikirkan, kalau teman-teman bilang, oh saya lagi cari mangsa nih. Teman-teman berarti lagi mau menerkam orang itu bulat-bulat. Dan orang yang kita temui, dia akan punya insting bahwa gua mau diterkam nih. Ya, jadi nggak bakal terjadi transaksi itu, teman-teman. Ya, ini bicara mindset. Jadi mindset kita atau jati diri kita ditentukan oleh siapa kita sebenarnya. Jadi kalau teman-teman mau sukses di Atomi, teman-teman harus benerin ini dulu. Siapa kita sesungguhnya. Nah, untuk ngebenerin ini teman-teman, kuncinya simple. Saya belajar banget dari hal ini, belajar kehidupan dari Atomi ini untuk membenari jati diri saya. Caranya gimana? Pertama, jangan pernah absen ke pertemuan. Ya, jangan pernah absen ke pertemuan, jangan pernah skip yang namanya CH Atomi. Jangan pernah jauh dari leader. Ya, teman-teman, kalau teman-teman bilang, aduh, SA lagi, SA lagi, SA lagi, bosen isinya begitu-gitu aja. Cuman percaya nggak teman-teman? Sebenarnya bukan nilai isi SA-nya loh. Ya, teman-teman di sini siapa yang sudah pernah ikut SA Jakarta? Oh, semua angkat tangan. Oke. Nah, teman-teman berasa nggak? Ketika teman-teman ikut SA di Jakarta, vibe-nya berubah. Semangatnya tambah. Begitu pulang berapi-api. Berasa nggak teman-teman? Berasa ya? Karena kenapa? Karena teman-teman apinya masih kecil. Ya, ibarat kata baru nyalain ini nih korek api yang batang tuh, Sil. Ces, baru nyala begini. Seminggu habis nggak nih? Habis, teman-teman. Habis, teman-teman. Kalau Sirvi udah bukan korek api lagi. Dia udah kompor gas yang 12 kilo. Jadi, kompor gas 12 kilo itu sebulan habis. Makanya Silvi nggak pernah melewatkan SA. Kenapa? Dia mau tuker tabung gasnya itu, teman-teman. Supaya apa? Kompornya Silvi tetap nyala. Makanya semangat itu, waduh. Ini teman-teman, kalau misalnya teman-teman nih punya apinya cuma kayak korek api, merapat ke Silvi supaya apa? Supaya apinya tetap nyala. Itu loh yang kita harus lakukan. Jadi kalau teman-teman berasa, aduh susah lah di Atomi, inilah, onolah. Enggak, teman-teman. Enggak susah. Yang susah adalah apa? Merubah ini kita. Merubah mindset kita. Ya, teman-teman, percaya nggak? Kalau nggak percaya nanti praktek. Prakteknya apa? Aduh, ngomong begini sama diri sendiri. Kamu itu bodoh. Kamu itu sakit. Kamu itu nggak sehat badannya. Seminggu teman-teman lakukan itu, saya percaya seminggu kemudian teman-teman itu bisa ke UGD. Kenapa? Karena ucapan itu membunuh kita, pikiran itu membunuh kita. Tapi kalau teman-teman bicara di dalam hati teman-teman dan mengatakan kepada diri sendiri, kamu itu pinter, kamu itu luar biasa. Tuhan ciptakan kamu bukan untuk kamu jadi orang yang tanda kutip miskin. Tetapi Tuhan ciptakan kamu untuk kamu jadi berkat, untuk kamu jadi kaya, dan untuk bisa memberkati banyak orang. Percaya deh teman-teman. Ketika teman-teman mengatakan itu kepada diri sendiri, maka sikap, perilaku, apa yang ada di dalam diri teman-teman itu akan keluar dan terbaca auranya oleh orang lain. Ya, jadi teman-teman, bentar ya. Identitas yang benar akan melahirkan hasil yang benar. Ya, jika kita sebagai pebisnis Atomi keluarkan identitas kita yang benar, maka kita akan sukses di Atomi. Teman-teman gini, seperti tadi anak Raja Wali yang nggak tahu identitasnya. Itulah gambaran kita, teman-teman. Jadi nggak ada di dalam diri seseorang, dia nggak bisa sukses.
Teman-teman, kalau bicara nggak bisa sukses, itu bohong. Itu bohong, teman-teman. Kenapa? Kenapa saya bilang bohong? Karena si pencipta kita nggak pernah gagal menciptakan kita. Ya, kalau dia gagal menciptakan kita, itu bukan namanya sang pencipta. Oke? Nah, teman-teman, yuk hari ini kita mau coba rubah mindset. Gampang nggak? Saya bilang nggak gampang merubah mindset. Tapi kalau teman-teman mau coba, itu bisa terjadi. Caranya gimana? Merapat ke leader. Merapat ke leader. Jangan hindari pertemuan, jangan anti pertemuan. Ya, datang ke setiap pertemuan dicas. Karena kenapa? Pergaulan yang baik akan membuat hidup kita lebih baik. Teman-teman pasti sering dengar bahwa gini loh, 5 orang jahat berkumpul masuk kita, maka terjadilah 6 orang jahat. Ya, kalau ada 5 orang sukses berkumpul, kita masuk ke situ, maka kita jadi orang ke-6. Nah, teman-teman mau ikut yang mana? Ya, merapatlah kepada leader, merapatlah kepada Sylvie, kepada Pak Yohan, merapat ke mereka, teman-teman. Karena mereka sudah makan asam garamnya. Kalau bisa teman-teman nggak usah makan asam garamnya, ya nggak usah. Gitu kan? Kayak kita punya anak, kita sudah tahu anak kita nggak doyan pedas, kita nggak bakal kasih makanan yang pedas sama dia. Seorang orang tua tahu memberikan yang terbaik buat anaknya. Oke, teman-teman. Itu saja yang dari saya, Sylvie. Nggak panjang-panjang, Sil. Kalau panjang ntar bisa bubar semua. Oke, teman-teman. Terima kasih. Selamat pagi semua. Thank you. Lagi.